langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau
Jangan biarkan ku tersiksa, terlena tak berdaya antara kesan di matamu. Kadang aku masih saja mencari bayangan dirimu. Rasa rindu yang tak pernah kan hilang walau ditelan waktu. Kadang saat kemarau pun hujan, wow, kadang malam tak berbintang. Apakah mungkin yang ku rasakan akan jadi kenyataan? Oh, seakan matamu bicara yang tak mampu untuk berkata. Jangan biarkan ku tersiksa, terlena tak berdaya antara kesanmu. Oh, seakan matamu bicara yang tak mampu untuk berkata. Jangan biarkan ku tersiksa, terlena tak berdaya antara kesan di matamu. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi.
Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, kisah kasih di sekolah. Resah
rintik hujan yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan. Jangan kau risaukan air mata yang jatuh membasahiku. Harusnya kau mengerti, sungguh besar artimu bagi hidupku. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk melangkah. Satu hari nanti kita akan bersama lagi, bersama lagi. Kita berdua. Bersama rintik hujan yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di acara pertemuan orang tua wali murid kelas 11 SMA 1 Barunawati. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Tri Ujiati MPD selaku Kepala SMA 1 Barunawati. Yang saya hormati Bapak Adi Daniel SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Dalno LKG selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 11 SMA 1 Barunawati. Pertama-tama, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Barunawati. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan kepala sekolah. Kelima, pemaparan kurikulum. Keenam, pemaparan kesiswaan. 7, lain-lain dan tanya jawab. 8, penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Barunawati.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dalno SAG. Kepada Pak Dalno dipersilakan. Terima kasih, Bu Desi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam satu acara pertemuan orang tua wali siswa kelas 11 dalam rangka untuk sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Bernawati, Ibu Dr. Andati Ujiat MPD, yang terhormat Bapak Adi Daniel SPD selaku Wakil Bidang Kurikulum, dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan juga wabil khusus kepada orang tua wali murid kelas 11 SMA 1 Bernawati. Dengan rahmatnya kita bisa dipertemukan dalam rangka untuk silaturahmi sekaligus untuk mengingatkan kembali tentang program sekolah yang nanti insya Allah setahun yang akan datang kita akan laksanakan. Oleh karena itu marilah pada kesempatan hari ini sebelum acara kita mulai, alangkah mulianya apabila kita buka terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan untuk mengabulkan apa yang menjadi hajat maksud kita bersama. Untuk yang muslim, mari kita awali dengan membaca, dengan membuka dengan suratul Fatihah. Untuk yang non-muslim, silakan menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ala hadiniyah wa ankulidatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina ni'mataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Pada kesempatan siang hari ini ya Allah, tiada kata yang pantas kami haturkan keharibaanmu ya Allah, selain kami bersyukur dan bermunajat atas asmamu ya Allah. Ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, dengan atas nama kesucian dan keagungan asmamu ya Allah, kami mohon ampun atas segala khilaf dan dosa kami, orang tua kami, Bapak Ibu guru kami, dan keluarga kami, Allah ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, berilah kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba-Mu, ya Allah. Siapkan badan kami, lapangkan rezeki kami, sehingga kami bisa mendidik, membesarkan putra-putri kami, sehingga mereka bisa menjadi orang yang berguna, orang yang sukses di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dalno. Cara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Tri Ujiati MPD. Kepada Ibu Tri dipersilakan. Terima kasih Bu Desi ya.
Sebelumnya Bapak Ibu mendengar suara saya jelas? Jelas ya? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Daniel SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Pak Dalno SAG selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf Karyawan SMA 1 Barunawati. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya sayangi keluarga yang ada di rumah, orang tua, wali, siswa, peserta didik kelas 11 SMA 1 Barunawati tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan dan kesejahteraan sehingga kita dapat bertemu di virtual atau daring online dalam kegiatan awal tahun, sosialisasi program sekolah dan temu kangen ya Bapak Ibu ya, walaupun kondisi masih dalam pandemik COVID-19 dan sekarang bahkan masih berjalannya PPKM sesi yang keempat. Tak lupa Bapak Ibu kita doakan kepada Bapak Ibu guru, siswa, keluarga kita mungkin yang sedang sakit atau yang kurang enak badan, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan sehingga bisa beraktivitas kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ya kehadirannya di acara ini. Kami ucapkan Bapak Ibu yang masih setia juga, sisa siswi putra putri Bapak Ibu yang saat ini sudah naik kelas di kelas 11, masih setia dengan SMA 1 Barunawati, tidak bermutasi ya, tidak bermutasi ke sekolah negeri. Mudah-mudahan keadaan atau pembelajaran putra putri Bapak Ibu di SMA 1 Barunawati ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, berikutnya saya mengucapkan selamat kepada putra putri Bapak Ibu, tidak lepas juga dari bimbingan Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 11 yang sudah naik kelas. Dari kelas 10 kita tidak pernah bertemu, temunya di virtual. Bagi rapot pun kita juga di virtual. Ternyata sudah berjalan selama 1 tahun ini kita tidak pernah bertemu tatap muka. Mungkin kalau di sekolah hanya ambil buku dan ada keperluan lain mungkin hanya ini siapa seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ya dengan pertemuan di virtual ini tidak mengurangi rasa kedekatan kita dengan Bapak Ibu yang sudah setahun menitipkan putra-putri Bapak Ibu di SMA 1 Barunawati. Bahkan sekarang tahun kedua ya Bapak Ibu, tahun kedua ini kita pun juga belum bisa bertatap muka. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu, kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah kita yaitu SMA 1 Barunawati. Bapak Ibu, saya fokuskan atau saya sampaikan bahwa putra-putri Bapak Ibu yang di kelas 11 ini tahun ini, mohon ya Bapak Ibu, walaupun kondisinya masih kondisi pandemik, tapi saya kira tidak ada hambatan untuk melaksanakan pendidikan ini dengan ya santai atau mungkin gampang, itu nggak ada seperti itu.
Diharapkan pendidikan atau sekolah dari Bapak Ibu melalui virtual ini tetap ya Bapak Ibu serius, putra putri Bapak Ibu juga diharapkan untuk tidak main-main dalam pendidikan ini. Setahun berjalan, sekarang tahun kedua. Mohon Bapak Ibu juga pertimbangkan atau gali putra-putri Bapak Ibu itu potensinya selain potensi akademik, di bidang akademik, monggo potensi di bidang non akademik ya untuk kelas 11 ini. Karena kelas 11 ini ditekankan di kegiatan. Kalau kelas 10 kemungkinan ditekankan pada penyesuaian diri. Tapi kalau kelas 11 Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ini nanti yang akan membawa sekolah kami di bidang kegiatan itu di kelas 11 ini. Oleh sebab itu, bangun Bapak Ibu, apa sih talenta Bapak Ibu, putra-putrinya di rumah, jangan sampai tidak punya atau tidak ada skill apapun, keterampilan apapun. Sebisa mungkin di rumah, bisanya di rumah mungkin memasak, ya perempuan mungkin memasak, atau menata rumah, atau mungkin beternak, mungkin punya pekarangan cukup luas, atau mungkin perikanan, lele ya mungkin itu, atau tanaman pertanian ya monggo. Jadi ada keseimbangan kita ambil hikmahnya di masa pandemi ini. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga, saya ucapkan juga selamat kepada putra-putri Bapak Ibu yang kemarin kita sudah memberikan reward atau perhatian khusus kepada putra-putri Bapak Ibu yang menduduki peringkat 1 sampai 3 di kelas dan peringkat umum ya. Di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Mudah-mudahan dari situ anak-anak bisa bersaing secara sehat, kemudian potensinya bisa dikembangkan di SMA 1 Darmawati semampu siswa karena masih dalam kondisi seperti ini, tapi tetap ada ya Bapak Ibu, tetap ada. Bapak Ibu bisa sampaikan, Bapak Ibu tahun kedua ini putra-putri Bapak di kelas 11 kami sudah punya pengalaman di daring ini tahun ketiga ya. Tahun pertama itu hanya 3 bulan kenaikan kelas. Tahun kedua kami sudah menelorkan kegiatan 1 tahun daring. Tahun ketiga ini Bapak Ibu kami lebih serius dan kami lebih disiplin. Kami lebih menekankan di bidang pertemuan ya Bapak Ibu. Pertemuan setiap hari itu ada Meet di Google Meet. Kita menggunakan Google Meet. Jadi tolong Bapak Ibu yang ada di rumah damping putra-putrinya jangan sampai pagi itu ketiduran, akhirnya sesi 1 ikut sebentar, sesi 2 menghilang, sesi 3 muncul lagi. Itu jangan sampai. Tetap didampingin, pesankan pada anak sudah dewasa, saya kira SMA itu bukan anak SD lagi, bisa bertanggung jawab. Silakan untuk mengikuti kegiatan Meet, KBM, PJJ, BDR ini secara maksimal. Kami absen. Nanti di akhir bulan Juli Bapak Ibu kami berikan raport putra-putri Bapak Ibu selama BDR. Selama Meet itu anak saya ikut atau enggak. Sesi 1, sesi 2 itu ikut atau enggak. Atau bolong-bolong. Atau 100% hadir. Kami sudah punya data ya, nanti kita share aja. Nggak perlu berkecil hati yang mungkin nggak masuknya banyak. Ini penyesuaian juga tahun pertama masuk kelas 11, tapi kalau yang sudah 100% hadir terus, tolong dipertahankan ya. Kemudian untuk menjelang PTS juga, menjelang PTS ganjil, kami perhitungkan untuk kehadiran di Meet dan tugas-tugas. Jadi tidak di akhir tahun, awal tahun santai, nanti mau kenaikan barulah grebek-grebek, nggak seperti itu. Kami mulai start lebih serius lagi, lebih detail lagi, data kami lebih valid lagi untuk kehadiran putra-putri Bapak Ibu dan tugas atau penilaian harian. Kemudian Bapak Ibu perlu diperhatikan juga bahwa dalam 1 semester ini kan 18 kali pertemuan Bapak Ibu ya. Jadi untuk UTS menjelang UTS nanti di bulan ini Juli atau September itu hanya 9 kali. Itu kita perhitungan 9 kali. Nah, itu setelah PTS ke UAS juga 9 kali. Jadi kalau Bapak Ibu putra-putrinya nggak masuk sekali dalam satu mata pelajaran itu sudah 90%.
padahal syaratnya mengikuti PTS, mengikuti UAS itu adalah minimal 90% kehadiran. Itu Bapak Ibu ya, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, sekedar kita temu kangen Bapak Ibu di virtual, nanti akan disampaikan baik bidang kurikulum maupun kesiswaan cukup panjang. Saya kira saya akhiri, tapi sebelumnya Bapak Ibu mungkin harus tahu atau perkenalan wajah ya. Kalau di di WA mungkin sudah ya, grup mungkin sudah dibuat, baik grup siswa ataupun grup orang tua tiap kelas masing-masing. Oleh sebab ini Bapak Ibu wajah-wajah untuk wali kelas ya Bapak Ibu, wali kelas 11 IPA 1 itu Ibu Iklimah Khairunisa SPD. Mana sih yang Bu Iklimah? Bisa di Zoom Pak Yudis. Oh ini Bapak Ibu wali kelas 11 IPA 1. Beliau juga mengajar matematika ya, mengajar bidang matematika. Kemudian wali kelas 11 IPA 2. 11 IPA 2 itu Ibu Desi Fatmawati SPD. Beliau tadi sudah menyampaikan sebagai MC ya. Itu Bu Desi juga mengapu mata pelajaran biologi. Kemudian wali kelas 11 IPS 1 itu Pak Kartim SPD. Ya. Pak Kartim SPD, ini Bapak Ibu, beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, selain wali kelas 11 IPS 1 juga mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian wali kelas 11 IPS 2 itu Ibu Emi Pratiwi SPD. Nih masih muda sekali nih, baru lulus Bapak Ibu, tapi kiprahnya di penilaian maupun di pembelajaran luar biasa. Ini beliau mengapu mata pelajaran PPKN. Ya, itu Bapak Ibu, ini wali kelas. Kemudian perkenalan berikutnya Bapak Ibu, Bapak Adi Daniel SPD. Ya, mana nih Bapak Adi Daniel SPD? Ya, ini wakil bidang kurikulum. Beliau mengajar geografi. Kemudian Pak Dano, ya tadi sudah disampaikan untuk bidang studi agama ya, mimpin doa. Beliau wakil bidang kesiswaan. Kemudian Pak Suparyono, mana Pak Suparyono? Hadirkah? Mengajar mata pelajaran fisika? Tidak ada. Ya. Tidak gabung ya. Ya, mungkin terlambat. Kemudian Ibu Nuni RW SEMPD. Ibu Nuni ya, Ibu Nuni mengajar ekonomi. Ya, Ibu Nuni mengajar ekonomi ini sekaligus sebagai wali kelas 12 IPS 1. Kemudian Bu Grace, Bu Cynthia Grace SPD, beliau belum hadir. Ya. Berikutnya tadi Pak Kartim sudah, kemudian Pak Indra Setia Budiman Eskom. Ya. Wah, ini Bapak Ibu pembina OSIS kita nih. Ya. Sekaligus wali kelas 10 IPS 1. Beliau mengajar prakarya ya, multimedia Bapak Ibu ya, multimedia itu Pak Indra. Berikutnya Bapak Muhammad Rajib SPD. Nah, Pak Rajib, ya, beliau mengajar PJOK atau olahraga. Ya, ini Pak Rajib Bapak Ibu. Kemudian Bu Lia Amida Amalia SPD, ada Bu Lia. Ya, guru BK kita Bapak Ibu kalau anaknya malas, ogah-ogahan ini bisa ketemu dengan Bu Lia ya Bapak Ibu ya. Atau anaknya mungkin malas nih mau belajar, nah nanti ini bidangnya di mudah-mudahan nggak ada yang malas Bapak Ibu ya. Semangat terus semuanya. Kemudian Bu Saukina Saidah
SPD, Bu Saukina. Ya, Bu Saukina, ya beliau mengajar bahasa Indonesia kelas 10 ya, sekaligus wali kelas 10. Kemudian Ibu Sutari Ningsih. Ibu Sutari Ningsih, ya Bu Tari beliau mengajar bahasa Jerman. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Ibu Amalina Nabila SPD. Bu Bella, panggilannya Bu Bella, ya beliau mengajar sosiologi dan sejarah. Ya, double. Kemudian Ibu Iklima tadi sudah diperkenalkan, Bapak Satoto Prilaksono MPD. Ada Pak Toto? Iya, Pak Toto. Ya, Pak Toto mengajar bahasa Inggris ya, Pak Toto ya. Kemudian Ibu Desi Fatmawati SPD. Ibu Desi tadi sudah diperkenalkan mengajar biologi sekaligus wali kelas 11. Kemudian Ibu Citra Nur Hikmah. Ibu Citra ya, Bu Citra ya, Bu Citra mengajar sejarah ya. Kemudian Ibu Emi ya, Ibu Emi SPD tadi sudah disampaikan sekaligus sebagai wali kelas. Ibu Vivi Oktaviani. Ibu Vivi, ada Ibu Vivi? Ah ya, ini Bapak Ibu, guru kimia Bapak Ibu ya. Bu Vivi Oktaviani ini guru kimia. Kemudian Bapak Kiki Pratama. Bapak Kiki Pratama masuk? Mana Bapak Kiki Pratama? Ya, nih Bapak Ibu, Bapak Kiki Pratama sebagai guru matematika. Kemudian kami juga ada TO kami Pak Yudis, host kita. Ada Pak Yudis, mana Pak Yudis? Ya, Bapak Ibu ini Pak Yudis, host kita yang memandu acara hari ini itu Pak Yudis Pratama Eskom. Ya. Kemudian Bu Salwa, ya Bu Salwa ini TU juga ada 2 kami Bapak Ibu. Bu Salwa ada nggak Bu Salwa? Oh nggak ada, ya udah baru menyelesaikan tugasnya. Kemudian Pak Jun sebagai OB nggak masuk ke sini ya Bapak Ibu sama Satpam kita Pak Isnanda. Bapak Ibu, itu dari saya Bapak Ibu sekedar temu kangen dengan guru-guru bahwa guru-guru kami Bapak Ibu udah siap mengampu, mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam belajar 1 tahun ke depan. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga guru-guru kami juga diberikan kesehatan, diberikan kesabaran menghadapi putra-putri Bapak Ibu yang baru gede ya di SMA, itu masa-masa remaja baru mencari jati diri. Mudah-mudahan kami bisa berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan baik, sehingga putra-putri Bapak Ibu semuanya insya Allah bisa naik kelas. Target kami lulus 100%, naik 100%. Tapi bagaimana itu supaya naik, supaya lulus? Nah itu Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah, kami sebagai orang tua di sekolah, mohon kerjasamanya, mudah-mudahan apa yang diinginkan Bapak Ibu di rumah, yang diinginkan Bapak Ibu di sekolah, sama-sama tercapai dengan sukses dan adanya keberkahan untuk kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu mau ada pertanyaan dan sebagainya, Bapak Ibu ada wadahnya di wali kelas, ada wadahnya juga di guru BK, atau langsung ke kami melalui WA, siapapun kami akan siap melayani Bapak Ibu. Kendala apapun kita bisa bicarakan dengan baik-baik, baik di melalui daring maupun luring. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Daniel SPD. Kepada Pak Daniel dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Barunawati, yang terhormat Bapak Dalno, Wakil Bidang Kesiswaan, yang terhormat rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, wali murid kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, perkenankan dan izinkan saya untuk memaparkan pemaparan atau program dari kurikulum supaya nanti 1 tahun ke depan Bapak Ibu tahu apa dan bagaimana anak-anaknya belajar di sekolah. Pak Yudis, slide-nya bisa? Baik. Temu orang tua peserta didik di masa pandemi COVID-19 kelas 11 bidang kurikulum SMA 1 Barunawati tahun pelajaran 2001-2002 tanggal 27 Juli 2021. Bapak Ibu, putra-putrinya selama bersekolah di SMA 1 Barunawati akan mengampu atau menempuh pembelajaran sebanyak 14 dengan BP, mata pelajaran yang ada, dimulai dari pendidikan agama yang kelompok umum, Pancasila, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematik, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, kemudian kelompok berikutnya adalah seni budaya, PJOK, dan prakarya. Nah, nanti di sini ada perbedaan untuk di kelompok C, Bapak Ibu, kalau yang IPS itu ada sejarah peminatan, sosiologi, kemudian ekonomi dan geografi, sedangkan yang peminatan dari IPA nanti ada matematik peminatan, biologi, fisika, kimia. Lanjut Pak Yudis. Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan. Ini sama seperti tahun lalu kita ada pertemuan ketika kelas 10, sudah disampaikan. Karena keadaan yang istimewa, keadaan sedang seperti ini, sistem pembelajaran kita berubah. Yang tadinya kita belajar dari 06.30 sampai 15.00, kita hanya belajar dari jam 7 sampai dengan jam 12.00. Adapun jadwalnya seperti tertera di depan. Yang pertama itu pukul 7 sampai 8.30 sesi pertama. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua 8.30 sampai jam 10, istirahat 30 menit, masuk sesi ketiga 10.30 sampai 12.00. Yang perlu diperhatikan, setiap sesi ada absen tersendiri. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah sampaikan, mohon Bapak Ibu, kami di sekolah sebagai orang tua, kemudian Bapak Ibu di rumah juga sebagai orang tua, kita saling mengawasi, kita saling menjaga, dan kita saling memperhatikan gitu. Biar kita bisa sejalan searah. Tolong diperhatikan dalam kegiatan pembelajarannya, jangan sampai nanti ada sesi-sesi yang terlewatkan gitu. Oke, media yang digunakan ya, kita menggunakan Google Classroom dan Google Meet, serta WA grup Mapel dan WA grup pribadi. Lanjut Pak Yudis. Ya. Nah, nanti untuk kegiatan kurikulum, untuk penilaian, penilaian dalam 1 semester itu minimal 4 kali. Jadi tengah semester nanti udah 2 kali minimal. Kemudian nanti ada penilaian tengah semester, kita akan adakan bersama-sama. Kemudian ada penilaian akhir semester, di akhir semester ganjil, dan terakhir nanti ada penilaian akhir tahun ketika semester 2 di akhir untuk penentuan ke kelas selanjutnya. Untuk nilai penentuan naik kelas, nilai raport semester ganjil dengan semester 2 nanti dibagi 2, itu penilaiannya. Oke, lanjut Pak Yudis. Ya, jenis penilaiannya ada 3 aspek yang dinilai. Satu dengan lainnya punya ikatan yang sama.
Jadi tidak disepelekan untuk nilai keterampilan, tidak disepelekan untuk nilai sikap. Ini semua mempunyai bobot dan beban yang sama. Gitu. Nilai pengetahuan, keterampilan dilaksanakan secara rutin. Setiap pertemuan ada penilaian, kemudian nilai sikap juga dijadikan catatan dari setiap pertemuan, jurnal Bapak Ibu guru yang mengampu. Berikutnya adalah syarat mengikuti PTS, penilaian tengah semester, baik ganjil maupun genap, kemudian penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Yang pertama, kehadiran selama pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah BDR, minimal 90%. Nah, Bapak Ibu, walaupun satu hari ada 3 mapel, jika ada anak yang kadang-kadang terlewatkan atau bolong-bolong istilahnya, bisa jadi dalam satu hari mereka punya kehadiran yang berbeda. Jadi sekali lagi tolong dipantau. Yang kedua, mengumpulkan tugas setiap mata pelajaran, tugas yang diberikan setiap hari, setiap pembelajaran, dan guru pun memahami beban tugasnya pun tidak diberikan beban tugas yang berlebihan, masih dalam tahap normal dan bisa dikerjakan dalam waktu hitungan menit sebetulnya. Kemudian yang ketiga, jika siswa belum memenuhi syarat kehadiran di Google Meet dan tugas-tugasnya pun belum diselesaikan, maka kegiatan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian tahun akan ditunda dan akan dimasukkan ke dalam berita acara. Kemudian syarat berikutnya adalah hasil rapat Dewan Guru. Lanjut Pak Yudis. Ya, ini syarat kenaikan Bapak Ibu dari kemarin kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke kelas 12. Syaratnya kenaikan kelas 11 dan kelas 12 dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran diikuti secara daring. Mudah-mudahan semester depan mungkin nggak daring. Kita berharap seperti itu karena pembelajaran daring ada plus minusnya, tapi kita berharap bisa segera tatap muka karena mungkin orang tua juga sudah lelah, gurunya lebih lelah, gitu kan. Kehadiran 90% seperti tadi, KKM, kriteria ketuntasan minimalnya 75, nilai sikap, perilaku, budi pekerti, minimal B, maksimal untuk NK atau nilai kurang yang di bawah KKM, baik pengetahuan maupun keterampilan, hanya ada 2, gitu. Hanya 2 pelajaran, hanya 2 nilai NK sebetulnya. Antara keterampilan dan pengetahuan punya bobot yang sama. Yang terakhir adalah rapat Dewan Pleno. Berikut, kita harapkan selama pembelajaran online atau PJJ, anak-anak dipersiapkan, Ibu, Bapak Ibu, dipersiapkan, difasilitasi perangkatnya, HP, laptop, internet, kuota di rumah dengan lancar, memantau kegiatan penggunaan media sosial, penggunaan HP, jadi ada batas waktu, pengontrolan tugas-tugas. Jadi tolong diperhatikan apakah ketika mengikuti pelajaran tugas sudah diselesaikan apa tidak karena ada batas waktu yang diberikan, dan memantau untuk bisa mentaati tata tertib masa pandemi dengan baik. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya dari bidang kesiswaan. Ya, cukup singkat, itu aja. Semoga sukses. Adi Daniel, Wakil Bidang Kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya. Semoga dapat diterima dengan baik ya oleh Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya yaitu pemaparan bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dalno SAG. Kepada Pak Dalno dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali pada Ibu Desi. Sebelumnya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Bornowati,
dan juga kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan kerja yang saya hormati, khusus kepada Bapak Ibu, orang tua, wali siswa kelas 11 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa bertemu kembali. Salam sehat, salam semangat selalu. Mudah-mudahan situasi yang terbatas ini tidak membatasi kita untuk selalu berbuat yang lebih baik demi masa depan putra-putri kita bersama. Baik Pak Dalil, terima kasih. Saya ingin menyempurnakan saja mungkin informasi itu biar nanti lebih klop dari bidang kesiswaan. Bapak Ibu perkenankan kami untuk men-share sebentar untuk materi saya. Disco, host disable. Udah, oke, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, bertemu dengan saya Dalil Sage sebagai wakil di bidang kesiswaan, yang insya Allah kita akan menyampaikan, memaparkan beberapa materi yang perlu kita pahami bersama, supaya nanti dalam pelaksanaan setahun ke depan, putra-putri kita ini bisa mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya, sehingga dalam menjalani belajar yang daring ini tidak keluar dari rel yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Bapak Ibu, ini sekilas untuk materi yang akan kita paparkan pada siang hari ini. Nanti kita akan memaparkan tentang kegiatan bidang kesiswaan, antara lain adalah kegiatan OSIS, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada persiapan siswa masuk perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi untuk kelas 12 tentunya. Dan nanti yang akan kita titik tekankan itu di tata tertib belajar dari rumah atau BDR, nanti soal akan terlampir. Dan juga nanti ada program kegiatan sekolah, nanti akan terlampir. Ya, kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan OSIS nih, mohon perhatiannya untuk kelas 11, karena kelas 11 ini nanti yang akan menjadi motor dari kegiatan OSIS ini, makanya nanti mungkin dan pasti ya, nanti untuk kelas 11 ini pasti akan ada salah satu dari putra-putri kita yang akan menjabat sebagai kepengurusan OSIS tahun 2021-2022. Ya, kegiatan OSIS dilaksanakan secara virtual ya, terdiri dari pemilihan pengurus OSIS tahun pelajaran 2021-2022. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Kemudian kegiatan OSIS itu juga akan mengikuti lomba-lomba sesuai dengan bakat dan minat siswa di bidang non-akademik seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Mungkin putra-putri kita, Bapak Ibu, belum memiliki prestasi di bidang akademik. Mudah-mudahan putra-putri kita masih ada kesempatan untuk memacu potensinya yang sifatnya itu non-akademik. Bisa dari internal sekolah maupun dari undangan dari luar sekolah. Kemudian untuk kegiatan OSIS itu nanti juga akan ada kegiatan class meeting. Topor seni itu yang 1 tahun itu biasanya diadakan 2 kali di akhir setiap semester. Itu semester ganjil dan semester genap. Nah, kebetulan kemarin kita sudah melaksanakan pembagian hadiah di bidang prestasi di bidang akademik maupun non akademik, dan itu nanti akan tetap berlangsung insya Allah selama kegiatan memungkinkan. Kemudian Bapak Ibu untuk kelas 11 kegiatan ekstrakurikuler dan sekolah ini mengingat pembelajaran kita lain daripada kebiasaannya, kita masih dalam online, makanya untuk ekstrakurikuler itu yang bisa kita laksanakan selama daring ini adalah pramuka. Pramuka ini Bapak Ibu tolong supaya menjadi perhatian kita bersama, pramuka ini akan dihitung menjadi syarat kenaikan kelas. Ya. Oleh karena itu, mohon putra-putrinya nanti jadwal pelaksanaan pramuka itu akan dilaksanakan secara virtual dan akan dilaksanakan setiap hari Rabu ya. Rabu itu nanti akan bergantian dengan kegiatan literasi dan itu nanti akan dilaksanakan mulai pukul 13 sampai dengan pukul 14. Jadi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali pramuka, nanti 2 minggu sekali itu juga akan ketemu dengan kegiatan literasi. Jadi untuk
kegiatan yang kedua yaitu literasi, itu tujuannya adalah untuk menambah wawasan putra-putri kita dan dilaksanakan secara virtual, waktunya pun juga sama, tentunya di hari yang di waktu yang berbeda. Kita akan laksanakan setiap hari Rabu berselang-seling dengan kegiatan pramuka yaitu pukul 13 sampai dengan 14. Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler di SMA 1 Warnawati ini cukup banyak ya. Namun pada saat masa pandemi ini kegiatan ekstrakurikuler itu hanya bisa kita laksanakan yang wajib, yaitu kegiatan pramuka. Mohon perhatiannya Bapak Ibu, sekaligus kita tekankan untuk pramuka ini adalah menjadi syarat untuk kenaikan kelas. Itu minimal nilainya harus B. Ya, B. Kalau tadi merujuk kepada penyampaian Bapak Aldi Daniel tadi, itu absensi pun juga harus diakumulasikan sebanyak 90%. Oke. Ya. Ini untuk persiapan masuk perguruan tinggi, ini untuk kelas 12. Nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat untuk tata tertib PDR, kemudian program kegiatan sekolah, dan juga semuanya itu nanti akan terlampir di materi berikutnya. Ya, Bapak Ibu, untuk sedikit pesan buat kita semuanya, nah, buat pesan buat orang tua juga, Bapak Ibu di rumah, ada sebuah pesan yang insya Allah kata-kata mutiara ini bisa berharga buat kita semuanya. Ada sebuah pesan, if the thinking a year ahead, sow seed. Jika engkau berpikir setahun ke depan, tebarlah benih. Ini kalau kita berpikirnya hanya jangka pendek. Setahun kita berpikir ke depan, kita menanam satu yang cepat berbuah. If the thinking 10 years ahead, plant a tree. Jika engkau berpikir 10 tahun ke depan, maka tanamlah pohon. Kalau kita berpikir agak panjang, tanamlah pohon yang kira-kira mendatangkan manfaat yang lebih panjang. Jika kita, if you thinking 100 years ahead, educate the people. Tapi jika engkau berpikir 100 tahun ke depan, jangka panjang, educate the people. Didiklah anak-anak kita. Makanya mudah-mudahan dengan investasi pendidikan kita akan menjadi satu yang paling berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan putus asa, yuk semangat selalu untuk mendidik putra-putri kita. Ya, Bapak Ibu, saya akan ganti slide. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke tata tertib PDR, Bapak Ibu. Nah, biar kita nanti sama-sama nyaman dalam melaksanakan program sekolah. Ini cukup panjang, saya berharap Bapak Ibu juga sabar karena ini menjadi perhatian buat kita bersama. Ini nanti yang akan membatasi sekaligus menjadi rambu-rambu kita dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu selama PJJ. Ya, ini pengantar, kita lihat langsung Bapak Ibu. Pendahuluan masih normatif. Nah, ini langsung masuk ke sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jadi selama pembelajaran jarak jauh, SMA 1 Warnawati merumuskan beberapa hal yang berkaitan dengan tata tertib yang kita susun di tahun 2021, tahun 2022. Tentunya kita juga banyak belajar dari setahun yang lalu, Bapak Ibu ya. Karena kita sudah masuk di tahun kedua, mudah-mudahan ini akan bisa semakin baik dan juga bisa semakin lancar tentunya, yang bisa membuat putra-putri kita juga lebih semangat lagi. Bapak Ibu, untuk bab 1 ketentuan umum, pasal 1, tata tertib adalah suatu aturan yang harus dipatuhi oleh siswa di lingkungan SMA 1 Warnawati. Jadi peraturan ini mengikat bagi semua siswa-siswi SMA 1 Warnawati. Kemudian yang kedua, tata tertib merupakan pedoman berperilaku bagi siswa di lingkungan SMA 1 Warnawati. Yang ketiga, tata tertib ini mengacu pada 7K, keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerindangan, dan kesehatan. Utamanya kita tetap mengacu kepada protokol kesehatan, supaya kita tetap safety, aman, sehat, bisa terhindar dari COVID-19 ini. Kemudian pasal 2, Bapak Ibu, pedoman ini sebagai dasar pembinaan peserta didik SMA 1 Warnawati selama pembelajaran jarak jauh. Ya, supaya kita tidak ada salah paham dan juga tidak miskomunikasi, makanya kita bikin aturan mainnya ini. Kemudian yang kedua, pembinaan peserta didik SMA 1 Warnawati dilakukan secara berencana, bertahap, dan terarah. Yang ketiga, pembinaan peserta didik SMA 1 Warnawati bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan upaya mencapai hasil yang optimal.
Jadi tujuan utamanya adalah tetap Bapak Ibu titik tekannya kepada putra-putri kita. Pasal 3, peserta didik wajib melaksanakan sholat 5 waktu di rumah bagi yang beragama Islam. Jadi Bapak Ibu ini tolong perhatiannya, tetap dipantau ya Bapak Ibu ya untuk kewajiban beragamanya. Dan bagi yang non-Muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing. Tetap kita mohon untuk orang tua memantau aktivitas ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, peserta didik yang Muslim dianjurkan sholat duha di rumah pada saat jam istirahat PJJ. Jadi Bapak Ibu silakan karena waktunya mungkin banyak yang luang, selagi istirahat dianjurkan untuk yang sifatnya ibadah sunnah, untuk yang Muslim silakan disesuaikan dengan sholat duha, untuk yang non-Muslim menyesuaikan untuk diisi dengan kegiatan yang sifatnya kerohanian. Kemudian yang ketiga, peserta didik dianjurkan baca Al-Quran sebelum PDR, dimulai ya, bagi yang beragama Islam, dan membaca kitab suci masing-masing bagi peserta didik yang non-Muslim. Jadi tetap Bapak Ibu untuk yang kegiatan sifatnya itu pendalaman terhadap kitab suci bagi penganut agama masing-masing, silakan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kemudian bab 2, pelaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, pasal 1. Peserta didik wajib memiliki smartphone, laptop yang support ya untuk pembelajaran dalam jaringan. Ini sebagaimana sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Adi Daniel tadi. Dan yang kedua, peserta didik wajib memiliki fasilitas akses internet. Yang ketiga, peserta didik wajib bergabung di grup WhatsApp kelas dan kelas virtual setiap mata pelajaran pada aplikasi Google Classroom. Jadi Bapak Ibu ini tetap dijaga ya untuk komunikasi kita memang sangat mengandalkan dengan WA ya, WA group, dan juga dari nilai itu akan masuk ke dalam Google Classroom. Dan yang keempat, selama jam PDR peserta didik diwajibkan online dan aktif di grup WhatsApp kelas ya dan Google Classroom setiap mata pelajaran. Ini jadi Bapak Ibu, ini keluhan dari Bapak Ibu guru, seringkali putra-putri kita live ya, atau meninggalkan Meet sebelum Bapak Ibu guru selesai menyampaikan materi. Ini jangan sampai nanti terjadi, karena apa? Nanti jika terjadi siswa-siswi kok live atau keluar sebelum Bapak Ibu guru selesai menyampaikan materi, itu bisa nanti akan dihitung tidak hadir atau alpa. Dan yang kelima, peserta didik wajib menyalakan tampilan video saat telekonferensi pembelajaran tatap muka jarak jauh dengan mengenakan seragam sekolah. Jadi Bapak Ibu tetap seragam diperhatikan supaya nanti terjadi suasana yang tertib dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang keenam, pembelajaran selalu diawali dengan dan diakhiri dengan doa. Yang ketujuh, setiap hari sebelum memulai pembelajaran diawali dengan mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran. Ya, untuk hari Jumat ini kita akan biasakan nanti akan baca surah Yasin, murotal ya Bapak Ibu ya, kita simak murotal, dari nanti akan diputarkan oleh guru kelas atau operator. Dan yang non-Muslim untuk menyesuaikan pembacaan kitab suci masing-masing, ini durasi waktunya kurang lebih 10-15 menit PJJ sebelum dimulai. Kemudian setiap peserta didik harus menjaga ketertiban dan ketenangan selama kegiatan belajar jarak jauh berlangsung. Dan tadi yang saya sampaikan tadi, tidak diperkenankan keluar atau live ya selama Bapak Ibu guru tengah menyampaikan materi PJJ karena akan dianggap tidak hadir. Ya, kemudian pasal 2, peserta didik online minimal 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Artinya Bapak Ibu kita jam pertama, sesi pertama itu pukul 7, artinya siswa-siswi sudah harus masuk ke Google Meet itu 15 menit sebelumnya, jadi jam 6.45. Dan yang kedua, peserta didik mengisi daftar hadir di jam pelajaran sesuai dengan guru yang mengajar melalui Google Meet sebelum jam belajar selesai. Dan yang ketiga, peserta didik yang tidak mengikuti BDR maksimal, tadi yang disampaikan oleh Bapak Adi Daniel, peserta didik yang tidak mengikuti BDR maksimal 3 kali tidak hadir dalam 1 mata pelajaran akan diberikan pembinaan. Ya Bapak Ibu, semangat ya, karena 1 hari itu ada 3 sesi, dan tentunya ini nanti kendalanya kalau siswa-siswi atau putra-putri kita tidak dipantau, tidak diingatkan, ini bisa jadi ketiduran lah, bisa lupa, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bagi siswa yang sudah 3 kali pembinaan dalam 3 bidang studi atau lebih, akan diberikan sanksi dari sekolah. Ya, Bapak Ibu, kemudian pasal yang ketiga, 1, peserta didik wajib hadir mengikuti BDR.
Yang kedua, peserta didik yang tidak hadir harus memberikan keterangan yang jelas. Jika karena lebih dari 3 hari harus ada surat keterangan dokter. Bapak Ibu, mungkin kita sekarang juga ke dokter juga agak was-was, maka boleh surat itu melalui petugas gugus tugas setempat. Kan gugus tugas kan bisa dari gugus tugas dari RT, RW, ya Pak Ibu, ya. Kita sudah buat sebuah kebijakan supaya nanti tidak terlampau mempersulit. Jadi supaya harapannya apa? Harapannya orang tua juga tahu begitu nanti putra-putrinya tidak hadir karena sakit. Kemudian pasal 4 Bapak Ibu, nah ini nyangkut tentang orang tua. Orang tua atau wali peserta didik wajib memiliki nomor telepon guru dan wali kelas. Ya mungkin karena sudah kelas 11, ini saya berharap sudah ada kontak yang bisa dihubungi nanti sewaktu-waktu apabila ada keperluan yang berkaitan dengan siswa-siswi. Kemudian orang tua atau wali peserta didik wajib tergabung ke dalam grup komunitas satuan pendidikan. Ya, mungkin ada grup WA orang tua murid ya atau wali murid di wali kelas masing-masing. Kemudian orang tua atau wali peserta dibolehkan untuk berdiskusi secara rencana pembelajaran secara inklusif bersama guru dan walas. Jadi Bapak Ibu guru itu membuka akses buat orang tua murid untuk melakukan diskusi seputar tentang kemajuan belajar putra-putrinya. Ini yang keempat, orang tua atau wali peserta didik menyiapkan perangkat pembelajaran daring. Yang kelima, orang tua atau wali peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran daring. Dan yang keenam, orang tua atau wali peserta didik mendampingi dan memantau proses pembelajaran daring. Yang ketujuh, orang tua atau wali peserta didik mendorong peserta didik agar aktif selama proses pembelajaran. Yang kedelapan, orang tua atau wali peserta didik membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi. Yang ke-9, orang tua atau wali peserta didik memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Yang ke-11, orang tua atau wali peserta didik memastikan peserta didik mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. Jadi mohon Bapak Ibu untuk selalu memantau tentang tugas putra-putrinya, jangan sampai nanti tugas itu numpuk dan ketika sudah tertumpuk banyak, nanti akan terhitung utang tugas. Nanti yang repot juga putra-putri sendiri yang terasa berat. Yang ke-11, orang tua atau wali peserta didik wajib aktif berdiskusi dengan guru terkait dengan tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses belajar mengajar daring. Boleh Bapak Ibu silakan misalnya ada kesulitan belajar atau kendala yang dihadapi, kalau nanti yang berkaitan dengan psikologi, silakan bisa menghubungi kepada Bu Lia selaku guru BP. Kalau nanti berkaitan dengan teknologinya, IT-nya bisa berkaitan dengan tim virtual atau tim IT SMA 1 Bernawati. Nah, kemudian yang pasal 5, proses penilaian dilakukan oleh guru mengacu pada peraturan akademik tahun 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Adi Daniel tadi. Kemudian proses penilaian harian dilakukan secara daring menggunakan aplikasi quiz online yang ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran. PTS, PAS, dan PAT menggunakan aplikasi Google Form dan dilaksanakan terpusat oleh wakil kurikulum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi Daniel. Kemudian bab ketiga mengenai pakaian sekolah, Bapak Ibu. Tolong perhatikan pakaiannya bagianan juga biar terpakai ya Bapak Ibu ya. Yang nanti seragamnya juga tahu-tahu loh kok udah nggak muat. Makanya kita selama PJJ juga tetap memperhatikan seragam sekolah. Yang pertama, peserta didik diwajibkan memakai seragam sesuai tata tertib. Yang kedua, peserta didik putra berpakaian seragam rapih dan sopan dengan baju dimasukkan ke dalam celana. Tetap yang rapi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, peserta didik putra memakai kaos kaki putih tertutup sampai atas mata kaki. Yang keempat, peserta didik mengenakan baju seragam muslim warna putih pada hari Jumat bagi yang beragama Islam, dan bagi yang non-muslim menyesuaikan mengenakan seragam hari Jumat yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, kemudian pasal kedua, peserta didik yang beragama Islam diwajibkan memakai seragam busana muslim atau muslimah setiap hari Jumat sesuai dengan ketentuan seragam sekolah. Untuk yang non-muslim menyesuaikan dengan pakaian yang telah ditentukan oleh sekolah yang rapi dan sopan, ya, sebagaimana poin di atas. Kemudian yang kedua, peserta didik putri yang memakai jilbab warna putih dengan menggunakan ciput atau topi untuk jilbab, serta menggunakan celana legging dan memakai kaos kaki putih menutup sampai bawah lutut atau setengah betis. Kemudian pasal 3, Bapak Ibu,
seluruh peserta didik setiap hari Senin wajib memakai seragam putih-putih, ya ketentuan seragamnya. Selasa memakai putih abu-abu, Rabu wajib mengenakan baju seragam pramuka lengkap, hari Kamisnya wajib memakai baju seragam batik Barunawati, dan hari Jumat memakai seragam baju Muslim dan sekolah untuk yang Muslim dan yang non-Muslim menyesuaikan. Kemudian yang kedua, seluruh peserta didik setiap hari memakai sepatu dengan warna hitam bertali dan menggunakan kaos kaki berwarna putih. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Ya. Bab 4 ya, bab 4 tentang sopan santun dan 7K. Pasal 1 nih Bapak Ibu, untuk jadi perhatian kita bersama. Peserta didik wajib memiliki sikap menghormati pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah, serta tamu. Alhamdulillah selama ini mudah-mudahan tidak ada kasus untuk terjadinya tindak asusila atau ketidaksopanan terhadap putra-putri kita. Dan alhamdulillah putra-putri kita bisa menjaga dengan baik. Yang kedua, peserta didik wajib saling menghormati dan menjalin hubungan baik antar sesama siswa dimanapun berada. Yang ketiga, peserta didik wajib mengucapkan salam bila bertemu dengan warga sekolah. Ya, mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pasal 5, Bapak Ibu, ini mengenai larangan-larangan. Nah, apa larangannya selama menjadi siswa sekolah Barunawati atau khususnya pada pembelajaran daring ini? Nah, setiap peserta didik dilarang satu, memakai benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka jarak jauh. Contoh misalnya pada saat Zoom meeting, pada saat class meet itu ada gelang bagi putra atau topi, jaket yang tidak sesuai dengan aturan. Dan lagi mungkin Bapak Ibu juga rambut tolong diperhatikan, tetap terjaga rapi, jangan sampai nanti mentang-mentang di rumah nanti rambut dibiarkan liar tumbuh sehingga nanti putra-putri kita terkesan tidak rapi. Ya, dan yang kedua mengecat rambut dan bagi putra berambut panjang ya, menutupi telinga dan alis mata. Jadi walaupun kita suasananya daring, tetap Bapak Ibu kita memantau tentang penampilan putra-putri kita semuanya. Yang ketiga, berkelahi sama pelajar atau tawuran antar pelajar. Yang keempat, berkumpul atau bergerombol setelah kegiatan pembelajaran selesai. Jadi Bapak Ibu, mohon perhatiannya, kita tetap tidak memberikan izin untuk siswa-siswi mengadakan komunitas atau berkumpul-kumpul ya. Jadi kita tetap jaga protokol kesehatan. Jadi tidak ada kegiatan berkumpul di luar rumah. Kemudian yang kelima, mengintimidasi atau mengancam, menghina guru, karyawan atau siswa. 6, menghasut atau menjadi provokator. Yang ketujuh, menganiaya guru atau karyawan atau siswa. Yang ke-8, mengikuti atau membentuk organisasi yang terlarang. Yang ke-9, mengadakan kegiatan tanpa seizin pembina OSIS atau sekolah. Kemudian, bagi siswa putri, itu dalam keadaan hamil, kalau putra menghamili atau menikah, selama menjadi peserta didik SMA 1 Barunawati. Kemudian yang berikutnya, pasal 6 tentang keuangan sekolah, Bapak Ibu. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Mengingat kita sekolah swasta, tentunya operasional untuk pembiayaan itu bergantung dengan partisipasi dari masyarakat. Makanya diingatkan kembali, selalu diingatkan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pasal bab ini, ya peserta didik wajib membayar SPP sekolah setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Mudah-mudahan tidak terjadi keterlambatan. Yang kedua, peserta didik wajib membayar biaya daftar ulang sekolah setiap awal tahun pelajaran yang sudah ditentukan tentunya. Oke, 3, peserta didik wajib melunasi biaya uang pangkal. Yang keempat, peserta didik wajib membayar iuran-iuran lain yang bersifat insidental yang ditetapkan oleh sekolah. Dan nanti kalau ada biaya yang sifatnya itu insiden, nanti akan diberikan edaran melalui pemberitahuan yang akan disampaikan resmi dari pihak sekolah ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, Bapak Ibu, kemudian bab ke-7 itu kegiatan sekolah, pasal 1. Peserta didik kelas 10, 11, dan kelas 12 itu wajib mengikuti kegiatan pramuka. Ya, seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya pramuka ini menjadi penentu bagi kenaikan kelas dan juga kelulusan bagi kelas 12. Kemudian yang kedua, peserta didik kelas 10 dan kelas 11 wajib memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler tambahan yang terdapat di sekolah. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Adi Daniel tadi, semester depan kita sudah tatap muka gitu Pak Adi Daniel ya. Mudah-mudahan harapan kita bersama, karena kita dengan suasana seperti ini pun juga mungkin dalam keadaan sudah jengah,
dan juga sudah capek. Mudah-mudahan kita bisa berdoa bersama semester depan bisa kita tatap muka, harapan kita bersama. Yang ketiga, peserta didik wajib mendukung seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah. Dah logis ya Bapak Ibu ya, karena putra-putri kita sekolah di Bauernawati, tentunya apa yang ada di sekolah Bauernawati tentunya menjadi harapan kita bersama untuk kita support bareng-bareng. Kemudian Bapak Ibu ada sanksi nih bagi pelanggar yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik melakukan pelanggaran bab 1, 2, pasal 1 dan 2, bab 3 dan bab 4, serta bab 5, pasal 1, ayat 1 sampai 6, maka akan diberikan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pelanggaran yang dilakukan diberikan peringatan lisan dan tertulis, kemudian diberikan tindakan pembinaan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, itu pasalnya apa aja? Nggak ingat ya. Dan nanti kita akan berikan soft copy-nya dan juga jadi bahasan kita bersama. Nanti akan di-share ya. Nanti akan jadi pembahasan secara pribadi. Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan sekolah pelanggarannya apa aja. Tapi yang jelas nanti sekolah sudah mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan. Dan yang B, jika pelanggaran dilakukan terus-menerus dalam 3 kali pelanggaran, maka diberi surat peringatan tertulis dan orang tua dipanggil, kemudian orang tua diberikan pembinaan, diserahkan ke guru BK. Yang C, setelah pemanggilan orang tua dan program konseling peserta didik tidak ada perubahan yang baik, maka diberikan surat peringatan sampai maksimal 3 kali, baru nanti akan dilakukan proses coursing. Yang keempat, seluruh tindakan yang dilakukan peserta didik jika tidak ada kemajuan, maka diproses untuk dikembalikan kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, seperti harapan Ibu Kepala Sekolah tadi, mudah-mudahan lulus semua, naik kelas semuanya, sehingga kita ada sinergi antara orang tua dengan siswa dan Bapak Ibu guru. Harapannya nanti yang hal-hal yang sifatnya berat itu tidak terjadi di dalam proses pendidikan kita. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu mudah-mudahan hanya pelanggaran ringan yang sifatnya itu ditolerir dan sampai nanti melakukan satu pelanggaran yang berat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, peserta didik melakukan pelanggaran bab 2 pasal 3, maka harus diberikan tindakan sebagai berikut. 1. A ya. Jika tidak hadir di Google Meet tanpa keterangan 3 kali berturut-turut dalam satu bidang studi nih Bapak Ibu. Karena setiap satu bidang studi itu 1 minggu bertemu 1 kali ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai sudah terjadi 3 kali berturut-turut itu artinya ya 3 minggu berarti. Maka orang tua akan dipanggil secara tertulis. Nih hati-hati nih Bapak Ibu nih. Nah, kalau nanti sampai ada pemanggilan kepada orang tua, ya tolonglah untuk diindahkan karena apa? Untuk mencari penyelesaian tentang masalah yang terjadi di antara kita, di antara guru sekolah dengan siswa di rumah. Yang B, apabila panggilan tidak diindahkan, maka dilakukan home visit, kunjungan ke rumah. Nah, dan sampai juga nanti Bapak Ibu guru dari tim sekolah akan melakukan kunjungan ke rumah. Yang C, setelah home visit atau kunjungan ke rumah, kok tidak hadir juga 3 kali berturut-turut dalam satu bidang studi, maka diberikan surat peringatan sampai maksimal 3 kali. Surat peringatan sampai yang ketiga tidak ada perubahan juga, maka proses untuk dikembalikan ke orang tua. Jadi Bapak Ibu juga mohon perhatiannya. Pasti Bapak Ibu di rumah juga pengen putra-putrinya bisa belajar dengan nyaman, makanya tolong dibantu untuk dipantau di rumah. Yang ketiga, Bapak Ibu peserta didik melakukan pelanggaran bab 4, maka akan diberikan sanksi sebagai berikut. Peserta didik dipanggil untuk peringatan setiap pekannya. Jika sampai akhir bulan kedua belum terbayar juga, maka orang tua dipanggil untuk memberikan penjelasan. Yang saya ingat kalau bab 4 ini pasti tentang keuangan sekolah, ya. Ya, kita berusaha bareng-bareng Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu mudah rezeki, badan sehat, untuk tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, Bapak Ibu, peserta didik melakukan pelanggaran bab 5, yang pada A, pasal 1, ayat 7, 8, dan 9, maka akan diberikan tindakan sebagai berikut. 1. Orang tua dipanggil dan diberikan surat peringatan tertulis sampai maksimal 3 kali. Jadi Bapak Ibu, tolong kalau nanti sampai ada surat panggilan atau sifatnya apapun, hitung berapa kali. Supaya nanti secara administrasi juga akan bisa ditindaklanjuti dan bisa dipertanggungjawabkan. Serta diberi sanksi tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Yang kedua, counseling diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, surat peringatan sampai kedua, jika tidak ada perubahan, maka diproses untuk dikembalikan kepada orang tua.
Yang B, pasal 1 angka 10, maka akan diberikan tindakan sebagai berikut. Peserta didik langsung diproses, dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa. Bapak Ibu, ini mengenai tata tertib yang kita sampaikan supaya menjadi rel ya, menjadi rambu-rambu ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar jarak jauh. Ya, Bapak Ibu, tetap pesan pemerintah kita sampaikan, tetap menjaga protokol kesehatan. Tentunya di rumah, di sekitar kita juga sudah ramai diingatkan selalu. Mudah-mudahan kita selalu ingat pesan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Satu lagi ya Bapak Ibu, ya belum capek ya. Ini karena materinya yang diberikan saya itu banyak banget. Ya, dikit lagi. Ya Bapak Ibu, satu lagi tentang program sekolah. Nah, ini biar nanti kita tahu tentang program sekolah apa saja nih yang akan dilaksanakan di SMA 1 Barunawati. Nah, ini. Ya, bentar waktu. Oke. Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita sudah 1 bulan Juli ya. Bulan Juli ini kita sudah lewat ya. Kita sudah mau masuk di bulan kedua, tidak terasa. Cepat sekali perputaran waktu itu. Sehingga kita tidak terasa untuk kegiatan sekolah itu kita sudah hampir masuk ke bulan Agustus. Bapak Ibu, untuk kegiatan sekolah itu diawali dari resminya kalau kelas 11 itu kita di awal tahun ajaran baru itu di tanggal 12 Juli ya 2021. Ya, akhirnya ini kegiatan yang kita akan adakan ini ya. Jadi untuk kelas 12 tanggal 12 Juli itu kita sudah masuk pertama untuk kelas 10 itu MPLS, kemudian Juli sampai Desember itu nanti akan pelaksanaan KPN ya Bapak Ibu ya, KPN PJJ tentunya. Nah, kemudian pelaksanaan ramah lingkungan kita laksanakan selama bulan Juli sampai Desember. Nanti akan ada penanggung jawab dari masing-masing Bapak Ibu guru yang sudah ditunjuk oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi penanggung jawab kegiatan masing-masing. Nah ini Bapak Ibu untuk Juli Desember pun juga ada kegiatan literasi. Nanti penanggung jawabnya itu Bapak Kartin SPD. Untuk kelas 12 nanti ada bimbel ya, kelas 12. Untuk tes peminatan kita sudah laksanakan. Tes wawancara sudah kita laksanakan kelas 10. Kemudian matrikulasi kelas 10 juga kita laksanakan. Nah Bapak Ibu ini kemarin rencananya untuk pembagian hadiah dan upacara pertama itu nanti kemarin tanggal 19. Tapi ini kemarin kita koreksi ternyata kita pelaksanaannya baru kemarin ya tanggal 20 Juli karena sesuatu dan lain hal. Ini pelaksanaannya di tanggung jawabnya Pak Indra Setia Budiman. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya untuk tanggal 23 ini ada matrikulasi untuk kelas 10 dan juga penempatan kelas 2 kelas 10. Dan ini hari ini nih Bapak Ibu nih, hari ini kita di tanggal 27 tepat waktu alhamdulillah kita sudah sesuai dengan program ini pertemuan orang tua kelas 11 dan insya Allah besok kita akan laksanakan pertemuan orang tua murid untuk kelas 12. Nih Bapak Ibu, jangan lupa nih yang terpenting ini, karena kita nanti masuk di bulan Agustus ini, kita sudah mulai nanti akan melakukan rekap ya, melaksanakan kegiatan ulangan harian, remedial dan pengayaan. Nah, nanti tolong Bapak Ibu ingatkan kembali sambil ditanya, karena tadi di klausul tata tertib itu sudah ada orang tua wajib memantau ya untuk penugasan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas siswa. Nih, kita sudah di bulan Agustus sampai November. Nah, kemudian ada pelaksanaan supervisi akademik untuk Bapak Ibu guru, nanti Ibu Kepala Sekolah langsung. Dan Bapak Ibu ini bagi putra-putri yang mungkin hilang kartu pelajarnya, dan nanti akan tanggal 2 Agustus ini akan ada pendataan kembali. Silakan Bapak Ibu mengingat kartu pelajar itu juga penting sekali. Nanti bisa diminta tolong kepada Pak Indra untuk dibuatkan. Nah, bagi yang belum punya ya atau hilang. Kemudian rencananya insya Allah kita nanti akan ada kegiatan upacara 17 Agustus sebagai upacara HUT Kemerdekaan RI. Kemudian ditargetnya Bapak Ibu nih, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pengurus OSIS dan pembentukannya nanti akan insya Allah mudah-mudahan nggak mundur, nanti akan ada pelantikan pengurus OSIS dan tentunya ini yang menjadi
subjeknya ini nanti pasti kelas 11 putra-putri Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada salah satu atau beberapa anak yang bisa menjadi pengurus dan satu menjadi ketua OSIS, ya itu nanti akan menjadi bagian dari kegiatan pembentukan pengurus OSIS. Kemudian Bapak Ibu nih yang terpenting untuk penilaian tengah semester nih Bapak Ibu ya. Penilaian tengah semester itu nanti ada di tanggal 20 sampai 28 September. Ya, ini nanti kita berarti kalau sudah bulan Agustus kita sudah mulai running, sudah mulai belajarnya sudah normal mudah-mudahan, dan nanti untuk PTS-nya itu di tanggal 20 sampai 8 September, 28 September. Kemudian pembagian rapot PTS ini ada di tanggal 8 Oktober. Kemudian kegiatan bulan bahasa itu nanti insya Allah bulan Oktober, nanti untuk tanggalnya menyusul, nanti akan diberikan tanggung jawab pada Pak Kartim. Kemudian untuk ulangan akhir semester Bapak Ibu, ulangan akhir semester UAS-nya atau PAS-nya ya, itu nanti ada di tanggal 25 November sampai dengan 3 Desember. Ya, Bapak Ibu baru nanti disusul dengan kelas meeting dan juga rapat dewan guru dan pembagian rapat semester ganjil rencananya insya Allah 17 Desember tahun 2021. Ya, satu lagi Bapak Ibu untuk semester genap nih. Ya, sekalian untuk perencanaan. Ya, nanti masuk lagi di bulan atau semester kedua, Bapak Ibu. Nanti kita masih menunggu kalender akademik. Nanti masuk di semester kedua itu bulan apa? Gitu ya. Nanti akan diawali dari bulan Januari ini akan mulai kita masuk di semester kedua dan siap-siap untuk menghadapi kenaikan kelas tentunya. Ya, oke, nanti ada. Jadi nanti untuk kelas 12 ada bimbel ya. Untuk kelas 11 masih ada tetap Januari Juni ini, bulan Januari sampai Juni akan ada ulang harian, remedial dan pengayaan. Ya, untuk PDSS and kelas 12. Kemudian untuk tanggal 10 Januari ini adalah pembagian hadiah siswa berprestasi di semester ganjil di Pak Indra, baik itu akademik maupun non-akademik. Dan nanti rencananya insya Allah Bapak Ibu di semester ini untuk yang kelas 12 ya. Oke, nanti ada promosi sekolah juga di tanggal 29 Januari 2022 ya Pak Ibu, sudah masuk di tahun 2022. Kemudian untuk PTS dan PAT Bapak Ibu, PTS dan PAT ini tidak terasa kita sudah nanti akan ada di bulan Februari tanggal 17 sampai 25. Ya, kemudian di tanggal 9 Maret itu ada pembagian rapot PTS, ya, pembagian hasil PTS dan PAT untuk kelas 12 tentunya. Ya, kemudian Bapak Ibu, akhirnya untuk yang kelas 11 ini nanti akan berpotongan dengan kakak-kakaknya yang akan melaksanakan ujian sekolah. Sambil nanti nunggu informasi berikutnya. Untuk kakak kelasnya itu ada atau tidak, kita nunggu dari kebijakan pemerintah. Baru nanti Bapak Ibu nih yang kita tunggu nanti adalah tanggal 2 sampai 10 Juni 2022. Ini adalah rencana kita melaksanakan penilaian akhir tahun untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 10 ini adalah proses kenaikan ke kelas 11. Untuk kelas 11 adalah proses kenaikan untuk ke kelas 12. Dan nanti diakhiri di semester genap ini adalah 24 Juni tahun 2020. Ini pembagian rapot semester genap. Nah, Bapak Ibu, sedikit untuk pesan buat putra-putri kita. Nah, menjadi kata mutiara lagi saat tutup. Jadi beliau mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini yang saya sampaikan kepada putra-putri kita, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai malas sekolah, karena sekolah itu memang tidak enak, butuh kesabaran dan juga butuh ketelatenan. Tapi jika kita tidak sanggup untuk menahan itu semuanya, siap-siaplah kita nanti suatu hari nanti akan menerima efek dari kemalasan kita, yaitu kita akan harus sanggup menahan betapa perihnya dari kebodohan itu. Makanya tuntut ilmu sampai dimanapun juga setinggi mungkin dan kita bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat putra-putri kita, siswa-siswi kita semuanya.
Salam sukses, salam semangat selalu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dalno atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu lain-lain dan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu akan dibuka di termin pertama 3 penanya ya Pak ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya dan nanti akan dipilih oleh host kita. Ya, baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan diangkat tangannya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham dengan pemaparan yang diberikan oleh Pak Adi Daniel, baik Pak Adi Daniel maupun Pak Dalno? Ya, nggak ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Ada Pak, Ibu Evilita. Ya, bagaimana Ibu? Silakan Bu. Ya, Ibu Evilita silakan. Saya mau nyalain ini buat mau nanya. Begini Bu, saya mau tanya untuk kelas 11 SPP-nya masih tetap apa udah berubah, udah naik gitu. Ya. Ada lagi Bu? Sudah Udah, cukup Bu? itu aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Akan dijawab oleh Bapak Adi Daniel ya Pak ya. Silakan Pak Daniel. Ya. Bagaimana Pak Daniel? SPP ya? Aduh. Iya Pak. Iya Ibu, Ibu Evilita Kaviar ya? Kalau nggak salah dari walinya Ade ya Bu, Ade Karubui bukan Bu? Iya Pak. Iya. Bu, SPP-nya sebetulnya sama Bu, cuman sekarang SPP-nya kan jadi 10 bulan. Kalau kemarin 12 bulan, yang 54.000 Bu dikali 12. 54.000 dikali 12. 540 Bu maksudnya Bu. 540. 540 Iya, dikali 12. kali 12. Sekarang jumlahnya berapa itu Bu? Berapa ya? Udah Bapak. Pak Jalil nggak Kita interaktif ya, lah, ya. kita interaktif lah, biarin lah. Iya. Biarin lah. Ya. Hitung Bu, ayo. Tuh. Saya bantu Bu. Iya. 540 kali 12. 6.480.000 Pak Daniel. Iya. Ada dulu. Berapa Bu? 6 juta. 6.480.000 Pak. Oh deh Bu, ketemu Bu. Ibu Eva Rita. Ya Bu, totalnya itu kan sekitar 6.480.000 Bu. Nah itu nanti ketika kelas 11, SPP-nya hanya 10 bulan nih Bu. Jadi dibagi 10. Bu, monitor. Nah kalau udah dibagi 10, jadi bayarannya berapa? 648. Seperti itu. Ya, bagaimana Ibu Evilita? Bisa dimengerti ya Bu? Hilang nih. Hilang ya Pak Yudi? Oke, sudah Pak Adi Daniel saya rasa cukup jelas ya Pak ya, nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya juga ya Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan angkat tangannya Bapak Ibu jika ingin bertanya. Oke, nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya?
Oke, baik, karena oh ada. Oke, Ibu Evi Oktavia, Pak. Ya, baik, silakan Ibu Evi. Mikrofonnya belum nyala ya, Bu. Yuk, silakan Ibu. Sudah. Bapak atau Ibu, saya mau bertanya, di masa pandemi ini kan anak-anak kondisi tubuhnya nggak semuanya sehat ya Bu ya. Iya. Kayak saya sekarang ini kan sedang sakit. Nah, untuk sementara bagaimana ya Bu kalau sakitnya itu nggak bisa sehari 2 hari ikut Zoom. Itu bagusnya bagaimana ya Bu? Oke. Baik. Ya, udah ada lagi Bu? Cukup? Iya. Jadi ngelihat kondisi tubuhnya dia sekarang ini untuk ikut Zoom sehari 2 hari belum bisa ditebak Bu. Sementara untuk dibawa ke dokter saya nggak berani. Oke, ya siap. Saya lempar pertanyaannya kepada Pak Dalno ya Bu ya. Ya, silakan Pak Dalno dijawab Pak. Iya. Terima kasih Ibu. Jadi tadi sudah diinformasikan ya Bapak Ibu, kalau nanti misalnya sampai 3 hari itu putra putri kita sakit, kan sekarang kan mau ke dokter juga was-was juga ya Bu. Itu makanya kita ambil kebijakan kemarin itu pakai surat keterangan dari gugus tugas saja Bu, mungkin dari RT RW nggak apa-apa deh, yang penting itu nanti kan sebagai bukti orang tua tahu kalau memang itu benar-benar sakit gitu. Ya nanti nggak ada kesalahpahaman aja Bu sebenarnya itu. Oh, Ya, jadi kalau memang ya maaf Pak, jadi harus ada surat dari RT RW atau dari surat orang tua aja atau gimana ya Pak? ya tadi gini aja deh, kalau bisa kan ada 2 kemungkinan ya. Mungkin kalau kita lagi isoman kita juga mau keluar juga susah. Ya itu nanti bisa dikondisikan aja, minimal nanti ibu wali murid kan menghubungi wali kelas supaya nanti itu informasinya tuh valid gitu. Ya Bu ya. Itu Ya, aja, silakan nanti kalau bisa ya nggak apa-apa dari gugus tugas setempat aja juga nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Oke, baik. Bu Evi cukup jelas ya Bu ya. Saya rasa ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan angkat tangannya ya Bapak Ibu ya. Bagi yang ingin bertanya. Untuk penanya ketiga. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Nggak ada lagi nih Pak. Oke. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Adi Daniel dan Pak Dalno dapat diterima baik oleh Bapak Ibu semuanya. Dan semoga pertemuan kita hari ini dapat mempererat tali silaturahmi ya Bu ya antara pihak sekolah dan juga orang tua. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau ragu untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan. Tiada yang harus kau ragukan, segala untukmu. Walau kini kita berpisah, suatu hari nanti kita akan bersama lagi, kita berdua.
sakti